اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membahas iman sumber kebahagiaan. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah menjelaskan, sudah membahas tentang di mana letak kebahagiaan itu. Jadi kelanjutannya malam ini, iman itu sebagai sumber kebahagiaan. Ada 2 ayat surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Surah An-Nahl ayat 97. Ayat ini menegaskan bahawa kebahagiaan di dunia yang disebut dalam ayat itu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini di dunia, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kebahagiaan di dunia, itu bisa diraih, diperoleh dengan iman dan amal soleh. Syaratnya, jadi kalau mau mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah itu di dunia ini, ialah hendaklah kita meraihnya, mendapatkannya dengan iman dan amal soleh. Begitu juga kebahagiaan di akhirat dengan taman surga yang disediakan Allah. Juga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi dapat dipahami, ya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu hanya bisa kita dapat, kita raih dengan modalnya, bekalnya 2, iman amal soleh. Ya, iman amal soleh. Mau bahagia dunia, iman dan amal soleh. Mau bahagia akhirat juga dengan mendapatkannya dengan iman dan amal soleh. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak ada pada diri kita, maka kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat tidak bakal kita raih. Karena seperti kita jelaskan dahulu, harta yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah, rumah gedung yang bertingkat, kendaraan yang super istimewa,
jabatan pangkatan yang tinggi, semuanya itu tidak menjamin apa untuk kita hidup bahagia. Kenapa? Banyak harta, banyak juga yang tidak tenang hidupnya. Ya, kekayaan yang melimpah ruah, hati tidak tenang juga. Rumah punya rumah gedung bertingkat-tingkat, pikiran tidak tenang juga. Kendaraan yang super istimewa, begitu juga. Pangkat kedudukan yang tinggi dan terhormat, demikian juga. Banyak juga yang hidup tidak tenang. Jadi kuncinya, ya, kuncinya iman, sumber kebahagiaan. Ngapa demikian? Nah, jadi pertanyaannya, mengapa iman itu menjadi sumber kebahagiaan? Bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pangkat dan lain sebagainya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Iman wal Hayat, iman dan kehidupan, beliau memberikan jawaban. Kata beliau, hanyalah keimanan yang dapat memancarkan ke dalam hati manusia sumber-sumber kebahagiaan. Ya, itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Iman wal Hayat, iman dan kehidupan. Sebulan lagi, hanyalah keimanan, hanyalah iman yang dapat memancarkan ke dalam hati manusia sumber-sumber kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirindukan oleh setiap orang. Kebahagiaan baru menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan hanyalah jika ada ketenangan, ketenteraman, keamanan batin, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang. Nah, di situ, ya. Jadi kebahagiaan itu baru bisa menjadi kenyataan jika ada ketenangan dalam hati, ketenteraman hidup, keamanan batin, kepuasan hati. Itu dapat rezeki dikit, puas, qanaah, itu bahagia, ya. Gaji 50 juta sebulan tapi dah puas. Gaji 50 juta misalnya, ada orang gaji 50 juta di negeri kita ni, entah apa jabatnya, tahulah saya tu. Misalnya tak. Tapi hati tak puas, masa tak cukup juga 50 juta. Itu dah bahagia, itu hidup tu. Sebenarnya saya tambahannya lagi kok. Dari 50 tu. Ya. Jadi gajinya sah 50 juta, saya tambah lagi supaya puas, kata dia tu. Saya lokak jalan tikus ditempuh. Maling. Tapi maling berdasi, korupsi. Tak ada bahagia. Jadi letak bahagia itu ketenangan hati, keamanan batin, tenteram pikiran, puas, ada rasa kasih sayang dalam hati kita. Kalau dalam hati itu benci, tidak punya kasih sayang, itu tak bahagia juga hidup. Sana kemari itu jadi musuh. Ya, noleh kanan musuh, noleh kiri musuh, noleh depan musuh. Tenang pikiran tu. Tak, biarlah duit melangin. Jadi itu kuncinya, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Untuk itu semua, kata beliau, untuk mendapatkan tenteraman, ketenangan, keamanan batin, puasan hati, itu semuanya itu bisa didapat dengan iman sebagai sumbernya.
Kalau iman tak ada, tak dapat ini. Ya, tak bisa dibeli dengan harta banyak, ketenangan hidup. Tengok orang kaya banyak harta, rumah bertingkat, nak tidur menelan pel tidur tiap malam. Habis sudah CTM dulu diminum semalam, CTM yang 2 miligram, tak mempan cari yang CTM dosis tinggi. Nah, lalu nak tidur dalam cari CTM tu artinya nak tenang fikiran tu. Jadi sumber ketenangan, kepuasan, ya, ketenteraman, ya, kasih sayang, itu sumbernya dari iman. Tanpa ada keimanan, lanjut beliau, hal-hal di atas yang kita sebut tadi hanyalah dapat menjadi harapan kosong belaka. Lah itu maka judul kita malam ini, iman sumber kebahagiaan. Jadi dapat kita ringkas kalimatnya, dapat kita simpulkan, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan, dan tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Itu dia simpulnya, ya. Kesimpulnya dikit. Itu mudah kita ingat. Ulang lagi, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan. Jadi kalau tidak ada ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan itu tidak muncul. Tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Jadi ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, kepuasan batin itu hanya bisa diraih dengan iman. Lah kesimpulannya itu. Ingat bela itu. Jadi disingkat lagi, iman sumber kebahagiaan. Tu bela catat, bawa balik lagi pengajian malam kau, ya. Catat dikit, bawa balik. Jadi iman sumber bahagia. Kalau nak bahagia hidup, iman dikuatkan, bukan harta dibanyaki, bukan pangkat ditinggikan, tak berebut mencari pangkat tinggi-tinggi, biar dengan jalan ilegal, tak apa-apa, yang penting duduk, ada bakal tu bahagia itu. Atau beli suara beli suara orang ni, pilih aku lagi 2024 lagi kan, 2024 beli suara kau satu, tak bakal bahagia kalau dapat juga kalau gitu. Apa dah bahagia, mikir balik modal, menolok kalau gitu. Lah sekian banyak duit beli suara orang, cari lokak balik apa? Balik modal. Macam mana balik modal? Itu ya. Dah. Kita lanjut. Ketenangan hati. Jadi orang beriman, ketenangan hati itu dapat dengan iman, ya, bersumber kepada keimanan. Keimanan tertancap dengan kuat dalam hati, menyebabkan seseorang selalu ingat kepada Allah. Itu ya. Jadi iman yang kuat tertancap dalam hati kita itu, tak goyah-goyah, itu menyebabkan senantiasa ingat kepada Allah. Tegak ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, baring ingat kepada Allah, makan ingat kepada Allah, minum ingat kepada Allah, istirahat ingat kepada Allah, bekerja ingat kepada Allah. Pokoknya tak pernah lupa-lupa kepada Allah. Itulah orang beriman. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan dalam masjid, kita banyak ingat dengan Tuhan dalam masjid pula. Subhanallah, 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 alhamdulillah.
Allahu Akbar. Keluarkan lagi, dah ingat lagi dalam masjid. Masuk toko, dagang, mula ngerot, timbangan, dacing, itu dah ingat. Kalau ingat kepada Allah, pergi ke toko, balik ke warung, jual beli, kita berdagang, ingat kepada Allah, insya Allah timbangannya tu pas. Tapi kalau ingat dalam masjid, udahlah. Pergi ke kantor dah ingat lagi. Pergi ke kantor lupa imannya dia letak di masjid. Ingat kepada Allah cuma di masjid, di kantor lupa dengan Allah. Ditunjuk atas jadi pimpro atau jadi bendahawan proyek, mula ngeruk-ngeruk. Kerana lupa dengan Tuhan. Tapi kalau ingat dengan Tuhan, tak bakal ngeruk. Kalau kita jadi bendahawan proyek tu ada gajinya, ada honornya. Sudah, itulah punya kita. Kalau tak cukup, nah dikit aman. Carilah jalan pintas pula supaya banyak. Itulah. Jadi modal iman itu. Mahal modal iman itu ya. Kemana pun kita bawa, iman itu harus ada. Jadi iman itu kalau kuat, tangguh dalam diri kita seperti ini, air cangkir ini. Cangkir ini penuh air. Kalau diisi air lagi, dia melimpah dia. Ya. Coba cangkir ke cangkir kosong. Air kencing masuk lalu. Darah masuk lalu. Apa pun nak masuk lalu. Kerana dia kosong. Tapi kalau dia penuh, numpah tu. Apa masuk keluar, apa masuk keluar. Itu. Jadi filter. Kalau iman ini dalam diri kita kuat, jadi filter. Jadi orang yang kuat imannya itu senantiasa ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi yang macam manapun. Susah dia ingat kepada Allah, senang susah apa ingat kepada Allah, depan orang banyak ingat kepada Allah, dalam keadaan sepi-sepi ingat kepada Allah. Terus banyak duit ingat kepada Allah, bokek dia ingat juga kepada Allah. Kita kok kadang sakit ingat kepada Allah, sehat lalu lupa kepada Allah. Kantong kering, kena kanker, kantong kering, ingat kepada Allah. Ya Allah, murah rezeki aku lah, dibagi Tuhan rezeki, lupa lah kepada Tuhan pula. Itulah penyakit kita ya. Tapi kalau iman kita kuat, kondisi kita macam mana pun, kena kanker tadi, kanker kantong kering, ingat kepada Allah. Banyak duit, ingat kepada Allah. Ketika sakit, ingat kepada Allah. Sakit gigi, ingat ya Allah, ya Allah. Kemain tu, Allahu, ya Allah, ya Allah. Lain nak gigi tu, tak lagi ingat lagi semayang ni, tak lagi. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, ingat terus kepada Allah. Ketika senang, ketika susah, sehat, sakit, siang, malam, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah ayat 41-42 surah Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab ayat 41 42. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Disuruh lagi, dihimbau lagi kita orang mukmin. Allah mengimbau, Allah menyuruh kita, Allah manggil kita. Apa isinya? Apa muatan seruan Allah? Uzkurullaha dzikran katsira.
berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu kita diimbau sebutlah nama Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, ucapkanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, pagi sore, bukratan pagi, ya, waktu pagi, wa asila petang, pagi sore, siang malam. Terus ingat menyebut Allah. Jadi ingat, banyak menyebut nama Allah dengan lidah. Jadi zikir itu boleh jadi ada 3 macam tu, ya. Zikir dengan hati, dalam hati itu ingat terus kepada Allah. Zikir dengan lidah, menyebut asma Allah. Bismillah, alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, mau makan bismillah, ya. Nah, nengok sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Di saat membuat terjadi kesalahan, kehilapan, astagfirullah. Pokoknya apa? Ketika mengikat janji, insya Allah, itu orang ingat Tuhan tu. Terima gaji, alhamdulillah. Dikasih orang rezeki, alhamdulillah. Minum, alhamdulillah. Sebelumnya bismillah dulu, baru alhamdulillah. Itu, ya. Kalau dapat banyak, bawa alhamdulillah. Dikit gaji dikit, honor dikit, dak do alhamdulillah. Kalau banyak, baru dia alhamdulillah. Wasabbihu bukratan wa asila. Jadi menyebut nama Allah dalam segala macam variasinya itu, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Tasbih, Subhanallah, istighfar, Astagfirullah, ya, hauqalah, La haula wala quwata illa billah, istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit dicopet orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sumpah serapah. Pisang lilin sedang berbuah, kena pula datang maling, tapi maling itu masih beriman juga. Ya, apa? Ambil separuh tanam tadi, tulis wak minta halal yang separuh, saya ambil, tempel itu pakai lakban. Itu maling beriman juga, itu minta halal dia. Jadi mesti ingat juga, separuh tu yang punya, siapa disikat negara. Jadi pakai adab etika juga orang maling itu, ya. Datang yang punya pisang, rako jahanamnya lah tu, orang maling itu. Pisang separuh setengah tanam, celaka jahanam, dan tu kali nyebut, sudahlah, situlah buat, wak minta halal pisang yang separuh, sudah aku halalkan lah, macam itu. Sedekah tak sengaja awak. Kalau sumpah serapai, lebihlah banyak dosa nyumpah daripada pisang hilang. Atau standarnya selesai kalau yang sumpah, sudah aku halal kalau kau pengen nak pakai pisang aku, ya ambil lah. Mudah-mudahan dikiti Tuhan pisang lebih elok lagi di situ, tak? Macam itu pun, ya, bentar nyumpah. Jadi kita orang Islam tu macam tu lah, ya. Dapat musibah tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat kesenangan, alhamdulillah. Tentu, ya.
Dengan banyak mengingat Allah, zikir kepadanya, hati kita akan merasa tenang dan tenteram. Perasaan tenang dan tenteram itulah kebahagiaan hidup kita seseorang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Itu dia. Ya. Jadi orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan apa? Dengan mengingat Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak menyebut nama Allah. Banyak-banyak menyebut asma Allah. Jadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan kita mengajarkannya banyak-banyak ialah zikir, menyebut nama Allah. Kalau lain itu dilarang kita banyak-banyak. Makan dilarang banyak. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum dilarang banyak-banyak. Yang diturunkan selera. Lagi nak makan terus. Makan banyak-banyak tu dilarang dalam agama. Makan boleh, minum boleh, tapi ingat wala tusrifu, jangan Tapi kalau zikir, perintah Tuhan zikron kasiro. Tidur tak boleh juga banyak-banyak. Siang malam tidur macam musang bela. Siang tidur, malam tidur juga. Lebih dari musang siang tidur, malam jaga. Iko siang tidur, malam tidur. Kacau kan. Tertawa tak boleh banyak juga. Itu yang banyak tertawa dikit be. Jangan pula tak pakai, tak pernah tertawa, stres. Jadi ada kok senyum-senyum dikit tu, jadi kendor saraf kita tu. Kalau tegang manjang, itu. Tapi jangan banyak amat tertawa. Atau senyum tu jangan terlalu banyak pula. Senyum terus kulit senyum manjang. Kata orang stres pula, awak kebanyakan senyum stres juga. Ngapo tu? Kata orang, senyum kulit dikit senyum tu ya. Yang boleh banyak zikir. Baca subhanallah. Maka Habib Abdullah Al-Haddad itu dalam wirid latim pagi sore itu dicantumkannya, baca subhanallah bihamdi 100 kali, subhanallah al-azim bihamdi 100 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali juga. Itu pagi sore. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 juga pagi sore. Itu zikir. Namun perlu diingat, jadi kita jangan sampai kosong daripada berzikir ya. Minimal kita itu tegak gitu, bismillahirrahmanirrahim. Kaki ngidup motor nak balik lagi start ya dak. Micin start bismillahirrahmanirrahim. Ngegas lagi bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke halaman rumah alhamdulillah selamat sampai. Terus jangan main HP bawa motor tu. Umur tak tahu awak umur orang. Bawa motor supaya selamat, sambil bawa mobil bawa motor zikir. Subhanallah. Saya ada tengok di YouTube supir mobil bus ya, bagus orang itu. Jadi sambil nyetir tu tangan kanan kau ada tasbih yang 33. Ini megang setir, ini terus mutar tasbih. Bagus itu. Jadi insya Allah dalam ketenangan batin Allah pelihara kita, selamatkan kita dalam perjalanan. Kau sambil nyetir main HP, nelpon pula.
baca WA pun ketik-ketik WA pula, belentum depan tu lagi, tak khabar gitu. Zikir ingat kepada Allah hendaklah dilakukan setiap saat. Jadi banyak setiap saat. Cuma ada yang tak boleh waktunya ketika dalam WC. Tapi ingat boleh, ingat dalam hati, ingat kepada Allah dalam WC boleh, tapi jangan nyebut alhamdulillah. Kali lagi belempung tu bawa alhamdulillah, belempung yang kedua alhamdulillah, dosa. Tak boleh itu nyebut nama Tuhan dalam WC itu. Jadi di manapun, lalu manfaat zikir. Ya, di sini akan kita sampaikan secara keseluruhan, secara umum, zikir itu mendatangkan ketenangan, ya, ketenangan hati, ketenteraman batin, sesuai dengan ayat tadi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dalam hadis, nah di sini ada dua hadis saya sampaikan di sini, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa husnun minasy syaitan wa hirzun minan nar. Ini sabda Nabi dari Anas bin Malik, dapat kita lihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa artinya? Zikrullah, zikir, menyebut nama Allah itu, ingat kepada Allah itu adalah bukti adanya iman. Nah, jadi kalau basah lidah ini dengan menyebut nama Allah terus, tegak duduk, segala macam variasi zikirnya, itu tanda ciri-ciri orang itu beriman. Kalau nak beriman, mana nak disebut nak makan bismillahirrahmanirrahim. Itu, ya. Dua, bara'atun minan nifaq, pembebas dari nifaq, dari kemunafikan. Jadi zikir itu membebaskan kita dari kemunafikan. Apa ciri yang munafik? 3. Kalau bicara bohong, kalau janji mungkir, ingkar, kalau diberikan amanat khianat. Itu ciri yang munafik. Jadi kalau kita rajin berzikir, insya Allah kita terbebas dari nifaq, ciri-ciri nifaq. Kapan bicara, tidak pernah bohong. Kapan janji, mungkir, tidak mungkir, insya Allah terus. Kau janji pasti, orang undang awak pasti jawabnya. Besok hari Minggu tanggal sekian undang ke rumah, ya, jam 9. Oh pasti. Wah, siapa awak nak memastikan itu datang tu? Jamin panjang umur tanggal sekian tu, jamin sehat pada hari Ahad itu, jamin hari tak ada hujan, jamin motor tak ada kempes bannya, jamin motor tak ada rusak. Banyak tu halangannya. Jamin sehat, jamin keluarga sehat. Tidak, maka digalang dengan insya Allah. Ikut dah saat diundang orang, yo pasti datang. Jangan lupa tu tanggal sekian tu, ya, ke rumah pasti. Wah, hebat dan pula pasti tu, ya.
Kalau orang beriman, orang udah donak dia macam itu. Insya Allah, sandarkannya kepada Allah. Maknanya apa? Insya Allah, insya Allah, jika Allah berkenan mengizinkan, menghendaki aku pergi. Kalau tak diizinkan, tak ada sampai juga, mohon maaf. Sudah itu apa lagi? Yang kedua, 3, husnun minasyaitan, benteng dari gangguan, godaan setan. Jadi kalau nak aman dari gangguan, godaan setan, rongrongan setan, ya itu zikirlah selalu. Nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak Bismillahirrahmanirrahim, iblis tu makan sama kita. Sama-sama je kata dia. Sepiring berdua kata. Berkat jadi tu. Ini berkat dari Allah, lengket ni iblis itu. Husnun minas syaitan. Iblis tak bisa ganggu, setan tak bisa goda kita. Siap rumah tadi kena kebiar, kena baju, ambil kunci motor, nak mana nak ngaji lah, besar ngaji. Ada ngaji malam kau, Amin ngajar. Datang kata apa kat iblis bisik, apa depan lah. Kau bom masih banyak lagi. Muntilah ngaji malam kau tu. Sinetron hebat. Main bola malam kau, tanding Piala Dunia. Pergi kata iblis. Karena kita termakan, karena kita selalu zikir, tak mempan itu bisikan. Tapi kalau kita jarang berzikir, nah, ya cocoknya pula. Dah balikkan kunci motor, tepak ke pia, nontonlah sinetron atau nonton main bola dulu. Ya. Yang keberapa tu? 3 ya. Wahirzun minan nar. Ini yang terakhir ini, yang keempat ini. Bukti iman, pembebasan dari nifak, benteng dari godaan gangguan setan. Keempat, penjaga dari api neraka. Jadi kalau nak selamat kita dari api neraka, banyak zikir. Tak ada payah dah, tak berat yang tak berzikir tu. Apalagi kini tu ada tasbih yang ada apa nama tu, yang macam cincin tu. Tasbih apa nama tu? Digital, ya, elektronik. Apa nama? Macam cincin ya. Beli tu cuma 25,000. Pahaloi bukan main besar. Letak je kau. Duduk naik angkot, subhanallah, subhanallah. Kalau nak pakai tasbih gagaman awak mahfum bawa tasbih kulo kilo, hebat kau pun kita kawan. Sok-sok pula. Itu tergantung kita lah. Kalau kita bawa tasbih kita tak sok-sok lantaklah dia kata usil lambat. Tak pakai tasbih dikata juga. Pakai tasbih lah apa lagi. Tu kau orang usil. Hidup kau tak boleh usil. Ya. Jangan buat kawan ni. Kata orang tak ada berbulu, tak usah lah. Jadi kalau ada orang pakai tasbih kulu kilia, biarlah dia berzikir. Awak nak ikut payuh. Pergi ke Arab, pergi ke Mekah, Madinah, banyak yang kulu kilia apa kata sok-sok orang tu. Mana sok-sok dah, dia macam itulah. Kita kau jarang langkah, jadi mulalah tu siusil tadi, kulu kilia apa sebel. Kalau nak buat pula, nganggu awak tak juga. Hirzun minan nar, ya, penjaga, penyelamat dari api neraka. Hadis kedua dari Muaz bin Jabal. Ini dalam Tanbihul Ghafilin juga saya catat. Kata Nabi, ma amila benu Adam amalan anjalahu min azabillahi ta'ala min zikrillah azza wa jal qil walal jihad fi sabilillah qala walal jihad fi sabilillah lianna Allah ta'ala yaqul wala dzikrullahi akbar
Tidak ada amal manusia yang dapat lebih menyelamatkan dari siksa Allah. Tidak ada amal manusia yang dapat lebih menyelamatkan dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah. Ada yang bertanya, apakah bukan berjuang di jalan Allah? Dia menjawab, Muaz menjawab. Jadi Muaz yang berkata ini ya, berjuang di jalan Allah tidak bisa menyamai keutamaan berjuang di walal jihad fisabilillah walal jihad fisabilillah. Nah, jadi berjuang di jalan Allah, ditanya orang, zikir lebih besar pahalanya, lebih bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah. Jihad di jalan Allah, walal jihad fisabilillah, tidak juga bisa menyamui. Jadi jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamui keutamaan daripada zikir. Kenapa? Kata Muaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala zikrullahi akbar, dalam surah Al-Ankabut ya, sungguhnya zikir kepada Allah itu paling besar, paling penting. Baiklah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi oleh ulama, kelebihan keutamaan zikir kepada Allah itu dikutip dari firman Allah, dikutip dari sabda-sabda Rasulullah, dihimpun, maka ulama menyebutkan keutamaan zikir itu lebih dari 100 macam keutamaannya. Jadi di sini diringkas ya, jalan kompas kita ambil, kita catat 12. Jadi kalau ulama tadi nyebutkan lebih dari 100, kalau kita catat lebih dari 100 banyak ni kok. Ambil inti 12. Satu, zikir dapat mendatangkan ridha Allah. Satu ya. Jadi zikir itu dapat mendatangkan ridha Allah. Kalau kita selalu menyebut asma Allah, ingat kepada Allah, itu mendatangkan ridha Allah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita makan, yang kita minum, ada barokah, ada ridha Allah. Akhirnya makannya dikit, kenyangnya cepat. Ikut tak bismillah, 3 piring, 1 baskom tak cukup, nambah lagi, tak kenyang-kenyang. Kerana pangkal ada nyebut nama Allah, tak ada barokahnya. Itu. Jadi kalau mau ingin mendapat ridha Allah, itu tadilah, bibir ini, lidah ini jangan peri-peri ya, mengingat Allah, nyebut nama Allah. Dua, zikir dapat menjauhkan, menolak gangguan setan. Tadi hadis sudah kita baca. Menjauhkan, menolak gangguan setan. Jadi kalau orang yang berzikir itu sering berzikir, setan tu lesu, dia dekat yang galak muntut kita, iblis muntut orang selalu berzikir, kurang jegek badannya, tak dapat gizi dia. Itu kurang gizi. Kenapa? Orang ini turun ikut nyebut nama Tuhan terus. Tapi kalau jarang nyebut nama Tuhan, gemuk dia ya, bergizi iblis tu. 3, zikir dapat menguatkan, menambahkan hati. Hatinya kuat. Datang cobaan, kuat dia menerima cobaan. Ada musibah, dia tabah menghadapi musibah, tak gelisah, tak keluh kesah, tidak motok-motok.
Ada anak meninggal, ngapalah kau meninggal dulu nak, biarlah ayah meninggal dulu, ngapa kau dulu dari ayah pula, biarlah ayah dulu dari kau. Ada pula tu anak-anak meninggal, itu tak ada tabah namu tu, ada tu ya, meratap, nak ngapalah kau mati dulu, biarlah ayah dulu, kau ngurus saya, kau ayah ngurus kau. Kuncinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir yang keempat, zikir dapat menguatkan badan. Itu jadi suplemen juga. Kalau nak kuat badan itu, zikir banyak-banyak, bismillah, baca bismillah banyak-banyak tiap hari, istighfar banyak-banyak. Kada tu Asmaul Husna yang kalau nak kuat, ya qawi ya matin, ya qawi ya matin, baca banyak-banyak tiap hari, ya qawi ya matin. Kuat kita, jasad kita, badan kita kuat. Kuat untuk apa? Kuat dengan tidak lah tak guna juga. Kuat untuk apa? Untuk ibadat. Yang kelima, zikir dapat menghilangkan kesusahan. Ya, zikir dapat menghilangkan kesusahan. Jangan larut dalam kesusahan. Sebetulnya kalau datang musibah, datang cobaan, kalau kalimat istirja itu kita renungkan elok-elok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini adalah kepunyaan Allah dan kita juga akan kembalinya kepada Allah. Nah sudah, tak ada lagi, tak dosa lagi kita. Keenam, zikir dapat menarik kegembiraan, jadi senang hati, tenang pikiran. 7, zikir dapat menerangi hati. Hati itu terang, bersinar, cemerlang, mudah menerima nasihat, mudah menerima ajaran, rajin ibadat. Kalau berbuat salah sedikit, terasa salahnya dan langsung bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, itu hati teranglah tu. Kedelapan, zikir dapat memudahkan urusan apapun yang kita lakukan, urusan kita hidup ini. Kalau kita banyak berzikir, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya dalam hadis, siapa banyak ucap istighfar, man lazimal istighfar, siapa menekuni baca istighfar, sallallahu alazim, ya, siapa yang banyak-banyak ucap istighfar, Allah jadikan kesusahannya menjadi lapang. Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar segala macam problema yang dihadapinya. Banyak istighfar. Sudah kita kaji dulu keutamaan istighfar. Tinggal kita ngamalkan lagi. Pakai tasbih sekok, tasbih yang tadi yang saya sebut, atau tasbih yang ini, istighfar sambil duduk, astagfirullahalazim, banyak-banyak istighfar. InsyaAllah Tuhan mudahkan urusan kita. 9, zikir dapat menambahkan kedekatan dengan Allah. Jadi orang yang banyak zikir itu pertanda orang itu dekat dengan Allah, mendapat ridha Allah, selalu dalam naungan Allah. Zikir 10, zikir dapat menambah kesadaran akan kembali kepada Allah. Jadi dengan banyak berzikir itu menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah. Kan dalam istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu, kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Akan menemui Allah, akan mempertanggungjawabkan amal kita semasa hidup di hadapan Allah dan menerima balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan semasa hidup ini. 11,
Zikir dapat menambah rasa cinta kepada Allah. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah itu, nah, akan selalu bertambah rasa cintanya kepada Allah. Jadi kita ini hidup ini cinta itu dua macam yang perlu kita prioritaskan. Pertama cintanya kepada Allah, keduanya cinta kepada Rasulullah, ketiganya baru cinta yang lain-lain. Ikoda cinta kepada Allah tu bawah, cinta kepada Rasul di bawah. Musim Maulid barulah sibuk ngatu cinta kepada Rasulullah. Sunnah Rasul tak pernah dilaksanakan. Hajin Maulid, majlis taklim tak pula nak datang. Itu tak ada guna juga. Ya. Hajin Maulid di mana ada Maulid rajin datang. Inti dia hikmah dari Maulid itu Nabi nyuruh kita selalu menghadiri majlis taklim untuk nama ilmu. Ikut tak musim Maulid wajib lah sudah tu, di mana-mana ada majlis taklim sumpah kalau nak datang. Apa alasannya belum ada waktu, dah sempat sibuk ni kan, sampai mati sibuk tu tak selesai. Jadi begitu rajin menghadiri Maulid, tak usah banyak-banyak hikmah Maulid itu, ambillah, teladanilah, ikutilah sunnah Rasulullah. Apa sunnahnya di antaranya? Rajin menghadiri majlis ilmu. Itu nadir aneh bin ajaib. Maulid Nabi datanglah ke masjid, Maulid Nabi datanglah ke langgar. Habis musim Maulid sumpah kalau nak langgar lagi. Itu kapan ke langgar lagi? Bulan Ramadan pula. Dan siko dah pula lah mampu ya. Bulan Ramadan malam pertama, wah dah muat tarawih kata dia tu. Malam kedua guyuh. Malam 10 ke atas bertambah dak langgar lagi. Maulid rajin meneladani perilaku Rasulullah. Rasul itu paling senang, paling cinta kepada majlis ilmu. Ikut bulan nak datang majlis ilmu di tempat lain, di Sikoda, di tempat saya tu lah, dekat masjid rumah saya, dekat rumah saya tu, Masya Allah. Maulid datang tu, ramai datang ngaji, dah nak datang. Tak tahu hikmah Maulid. Taklah penceramah dari langit didatangkan ustaz dari langit penceramah. Ustaz ada bumi ke banggai kalau isi dari langit baru datang panitia, datangkan ustaz dari langit. Isi itu jugalah ngambil hikmah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Itu ajaran Nabi. Jadi menghadiri majlis taklim, menghadiri majlis ilmu itu termasuk menuntut ilmu. Ya, ya dikira menuntut ilmu untuk merasa bila bawa tas kok, merasa iman, merasa asaan, itu menuntut ilmu juga. Yang duduk-duduk macam kau. Itu ya. Pernah saya sampaikan dulu dalam pengajian, ketika Nabi menyampaikan dalam majlis ilmu, kumpul-kumpul sahabat, Nabi menyampaikan pelajaran, datang bertiga dari luar tu, bertiga datang, 3 orang ada ngaji dalam tu. Yang sekok masuk duduk, ngajinya berlingkar, macam kita tak berlingkar, ikut bentuk masjid. Duduklah dia dalam tu. Yang sekot lagi ngaji, masuk. Cuma ada rasa-rasa malu-malu dikit, duduk belakang. Yang sekot kau ada matanya, ada ngaji dalam tu, baliklah kata dia. Jadi 3 habis nyampaikan pengajian, Rasulullah menjelaskan, kamu nak aku jelaskan orang 3 macam tadi tu, 3 manusia tadi yang datang tadi. Tentulah nak ya tak? Kata Nabi, yang pertama yang datang, yang pertama langsung duduk siko bergabung
dengan kamu yang hadir, itu dia mendekat kepada Allah maknanya. Jadi bergabung dengan majlis ilmu maknanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Allah pun dekat kepada dia, kata Nabi. Yang kedua, duduk belakang, itu malu-malu, malu kepada Allah, malu dengan orang banyak, dengan orang duduk-duduk tu, biar nyingkir dari belakang. Tapi masuk catatan juga, masuk elok juga. Yang dah ketua uning kau yang ketiga. Yang ketiga tu ngaji dalam kau, baliklah. Itu dia balik, lari dari majlis ilmu, artinya dia menjauhi Tuhan. Tuhan jauh pula dari dia. Jadi maknanya orang yang mendekat kepada, bergabung ke dalam majlis ilmu tu maknanya kita tu mendekatkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Allah pun mendekat kepada kita. Itu ajaran Rasulullah. Ikut maulid ajin. Dah pula nak datang ada majlis ilmu, dah kedian esoklah tua, esoklah malu masa itu tua, awak lagi muda ni nasa. Itu iblis misik tadi tu, banyak zikir. Dialah malu, kaum muda lagi kan, lama lagi tobat. Esoklah ngaji umur 75 esok, kupinglah pekat esok baru ngaji, kata iblis. Itu. Jadi itulah para jemaah sekalian, 12 manfaat zikir. Ada baik saya ulang lagi, mudah-mudahan ada yang nyangkut di benak kita. 1. Zikir dapat mendatangkan ridha Allah. 2. Zikir dapat menjauhkan, menolak gangguan setan. 3. Zikir dapat menguatkan, menambahkan hati. 4. Zikir dapat menguatkan badan. 5. Zikir dapat menghilangkan kesusahan. 6. Zikir dapat menarik kegembiraan. 7. Zikir dapat menerangi hati. 8. Zikir dapat memudahkan urusan. 9. Zikir dapat menambahkan kedekatan dengan Allah. 10. Zikir dapat menambah kesadaran kembali kepada Allah. 11. Zikir dapat menambah rasa cinta kepada Allah. 12. Zikir dapat menambah kelezatan beribadah kepada Allah. Jadi 12 itu zikir dapat menambah kelezatan beribadah kepada Allah. Nikmat kita ibadat itu karena kita banyak mengingat Allah. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang selalu banyak-banyak mengisi waktu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian pada pertemuan pada minggu yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.